Baik, saya langsung start aja teman-teman, karena saya mau bagi tugas gitu ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang teman-teman kan di bootcamp ini belum dibagi tim ya. Nanti saya bagi timnya, teman-teman. Oke, dari saya mau jelasin dulu materinya. Ini materi terakhir copywriting. Nanti saya jelasin tugas. Nanti juga saya kasih video ya tata cara buat kita ngeriset konten. Jadi teman-teman nanti saya kasih satu dua klien gitu ya. Yaitu nanti teman-teman dibagikan di grup ya buat kayak sebagai content planning gitu ya. Nah, oke. Saya mau lanjut dulu ke materi terakhir ini gitu ya. Nah, jadi it's okay, biasanya pertemuan terakhir ini cuman 10% gitu ya dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum selesai FBS-nya, boleh diselesaikan dulu buat FBS-nya. Oke, ini saya nggak tahu kenapa kalau kamera saya nggak bisa gitu ya. Nah, oke. Saya langsung lanjut dulu, teman-teman. Hmm, jadi yang pertama, kalau teman-teman di copywriting ya, di teman-teman terus copywriting ya, teman-teman harus tahu dulu ya, teman-teman harus tahu dulu media copywriting itu yang baik gitu ya. Di tiap-tiap platform itu beda-beda. Contoh gini, kalau teman-teman bicara tentang Twitter, itu nggak baik kalau teman-teman pakainya adalah video ya, agak sulit konten video teman-teman di Twitter karena usernya lebih sering membaca. Jadi kalau teman-teman contoh teman-teman bawa video panjang ya buat iklan gitu, atau misalkan video joget-joget buat iklan di Twitter. Nah, itu agak kurang cocok teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena usernya tuh lebih cenderung buat membacanya gitu. Nah, makanya di Twitter tuh pakainya namanya tweet ya, atau tweet. Nah, tujuannya sebenarnya ya teman-teman ya. Tujuannya kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak pakai itu ya, kalau teman-teman nggak pakai apa, nggak pakai em, apa, kalau misalkan teman-teman nggak pakai eh, ketikan atau tulisan di Twitter, itu agak kurang teman-teman, karena Twitter itu konteksnya adalah buat kita menulis gitu ya. Nah, sama juga dengan Facebook. Ya, sebenarnya Facebook agak kurang cocok kalau teman-teman beriklan gitu ya, bukan beriklan sih, tapi membuat konten dengan video gitu ya. Jadi lebih banyak bacaan. Tapi kalau misalkan teman-teman bicara TikTok dan Instagram, itu visual ngaruh banget. Entah itu visual videonya, entah itu visual dari posternya dan sebagainya. Khususnya dengan caption ya, caption di kalimat paling awal. Itu sangat-sangat ngaruh banget teman-teman kalau Instagram dan TikTok. Jadi kurang lebih gitu. Dan kalau di Google Ads, tulisan katanya lebih banyak. Nah, maksudnya gini. Lihat ya, kalau di Google Ads teman-teman, misalkan saya mau cari jasa perizinan. Nah, ini lihat ya. Kalau kita cari jasa perizinan, teman-teman, nih lihat. Yang terjadi kayak gini, teman-teman. Ya, izin.co.id, nah hasilnya kayak gini. Oke, nah sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Jadi ketika teman-teman ingin buat copywriting, ya, ingin membuat copywriting, baiknya itu teman-teman pastiin teman-teman sesuai dulu dengan eh apa namanya? Dengan medianya, di mana copywriting itu ditulisnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, belum ada Kak. Oke, pas ya. Baik. Oke, kalau aman saya lanjut ya. Kalau aman saya lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah ini. Selanjutnya, ya kalau misalkan Google Ads tuh gini ya. Tuh, dia lebih banyak kata-kata di awal. Oke, selanjutnya teman-teman. Hmm, kita ke, nah ini, materi lagi. Kalau di marketplace gimana Kak? Di marketplace teman-teman nggak perlu copywriting. Ya, yang perlu adalah iklan. Iklan dari marketplace-nya.
gitu teman-teman. Ya misalkan teman-teman mau cari sepatu, kenapa begitu? Karena di apa di bagian dari marketplace itu kita udah tahu mau cari apa, sedangkan di sosial media itu terus itu kita lebih eh, apa ya? Lebih nggak perlu ads gitu ya, nggak perlu sosial media ads gitu. Nah, kita perlunya apa ya? Kita perlunya e-commerce ads gitu. Misalkan teman-teman jalanin Shopee ads ya, atau teman-teman jalanin Tokopedia ads, itu yang lebih diperlukan teman-teman kalau misalkan di marketplace. Jadi kita nggak perlu copywriting gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Oke, aman. Nah, ini selanjutnya gini. Kalau di email marketing atau WhatsApp akan lebih personal, bisa perkenalan diri, sebut nama dan sebagainya ya. Em, Bisa juga kita gini, contoh gini. Halo, kenalin aku dari Desa Area. Aku kenalin dari DSA, ada promo nih tahun ini. Beli beli 2 kelas gratis satu. Apapun yang kakak mau, promonya sampai tanggal 11 Januari. Nah, ini boleh banget teman-teman dibagiin kayak gini gitu ya. Nah, oke. Lanjut lagi. Oke. Sekarang anatomi copywriting. Oke, anatomi copywriting. Oke, ini yang paling penting ketika kita bikin copywriting, kita harus tahu anatominya. Teman-teman, kira-kira kalau anatomi, ini saya bakalan gambarin kurang lebih misalkan headline itu adalah kepala, ya. Tunggu saya udah ada pen to Jadi, kalau bicara copywriting, gitu. Anatominya ya. Oke, anatomi copywriting itu begini, teman-teman. Ya, jadi ada kepala, badan, kaki. Nah, kepala ini adalah headline ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Nah, ini adalah isi copywriting, isi. Nah, ini adalah call to action. Oke, kira-kira dari teman-teman kepala, badan, dan kaki. Kira-kira yang paling penting yang mana teman-teman? Kepala Kak. Kepala, betul. Nah, sama di copywriting. Kalau headline-nya udah bagus, teman-teman ya, mereka nggak bakal ngeliat ngeliat banget bawah-bawahnya gitu. Jarang banget, em, jarang banget kita kalau misalkan bicara copywriting, ya kita gini teman-teman. Kalau kita bicara tentang copywriting ya jarang banget kita kayak Mas saya copywriting mau lengkap yang panjang kayak gini nih buat TikTok Shop misalkan. Nah, atau buat TikTok gitu ya. Jarang banget orang yang ngelihat videonya sampai habis. Ya, biasanya ya, biasanya orang ngeliat kayak 5 detik, ya 10 detik, 15 detik. Makanya kalau buat konten iklan, copywritingnya jauh lebih sederhana, teman-teman. Gitu ya. 10 detik pun nyampe. Jadi jangan terlalu cepat gitu. Tapi juga jangan terlalu lambat, teman-teman. Itu kalau buat copywriting video. Gitu ya. Nah, makanya fokusnya di mana? Di headline-nya. Contoh gini, misalkan kita jual kelas CPNS deh ya. Mau lulus CPNS, nah mau lulus CPNS, nah sampai situ aja. Mau lulus CPNS, ikut di kelas ini aja, benefitnya baru tuh, langsung ke isinya. Benefitnya apa, diskonnya apa, yuk daftar. Nah, yuk daftar ini biasanya nggak begitu dilihat, isinya mungkin masih dilihat gitu ya, sebagian. Tapi headline-nya bisa orang langsung klik gitu ya. Nah, kalau dari data TikTok Ads kita gitu, rata-rata orang 3 detik sampai 5 detik doang. Dia langsung klik gitu. Makanya itu fungsinya dari headline-nya. Jadi kalau headline-nya menarik, ya dia bakal banyak kliknya gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi cara dapetin kliknya dengan membuat headline menarik. Oke, lanjut. Ini ada headline, ada isi, ada call to action. Dan ini nggak boleh terbalik. Nah, headline ini udah paling penting, tadi udah saya bilang.
Nah, tujuannya dibuat mancing audiens. Kalau isi itu pengantar atau problem identify, gampangnya kita sadarin orang. Nanti saya kasih tugas buat teman-teman yang dikumpulin besok. Kita sadarin orang kalau orang itu punya masalah, kalau orang itu butuh kita. Itu copywriting. Nah, offer itu penawaran, diskon, potongan harga, dan sebagainya. Kalau social proof itu testimoni atau buktinya, teman-teman. Contoh gini, saya mau jualan kelas TikTok Ads gitu. Nah, kita bisa bilang gini, sebagai jembatan sebelum ke offer, misalnya gini, tujuannya misalkan sebagai alat untuk menjadikan konsumen akan masalah mereka dan menarik minat mereka untuk membaca lebih lanjut. Maksudnya gini, contoh, misalkan saya mau jual TikTok Ads, saya kasih tahu dulu nih, ya, kalau misalkan TikTok itu, ya kenapa sih harus belajar TikTok Ads? Kenapa harus belajar TikTok? Karena TikTok itu teman-teman misalkan sangat menguntungkan, ya. TikTok itu punya potensi uang yang banyak, ya, ekonomi perputaran uangnya besar banget. Nah, sayang banget kalau ini nggak diambil. Nah, makanya saya bilang gini, contoh copywriting-nya berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, potensi ekonomi di TikTok 2023 100 triliun. Nilai transaksinya 2022 aja 30 triliun. Angka ini sangat besar dan sayang kalau kita ngambil peluangnya. Nah, itu pengantar. Nah, offernya, penawarannya. Nah, penawaran itu ini yang bikin menarik, teman-teman. Sebenarnya kalau kalau berdasarkan pengalaman, kita tanpa pengantar pun sebenarnya masih oke. Ya, pengantar cukup 2 kalimat, 3 kalimat aja nggak masalah. Contoh gini. Contoh ya, pengantar tuh gini. Sulit belajar tapi nggak nangkep-nangkep, ikut bimbel kita aja sekarang ada lagi ada diskon nih, kan langsung ke fitur kan, langsung ke offer kan, jadi pengantarnya dikit banget. Atau rambut rontok, yuk pesan di sini, pesan hair care bla bla bla, ya diskonnya 50% ya sampai tanggal sekian gitu, pakai kode ini. Nah, itu kan sebenarnya adalah offernya langsung kan, tapi pengantarnya singkat banget, cuma 1-2 kalimat aja. Jadi offer tuh nggak usah terlalu, sorry, pengantar itu nggak usah terlalu panjang, namanya juga pengantar gitu ya. Nah, problemnya adalah kemarin ketika saya ketika saya bikin copywritingnya adalah ketika bikin tugasnya adalah kita itu apa ya? Kita itu terlalu apa ya? Beberapa dari kita itu terlalu panjang buat bikin pengantarnya. Itu yang saya koreksi. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa dibikin sebagai catatan ya. Jangan sampai terlalu panjang gitu buat bikinnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira teman-teman? Mungkin ada yang mau 1-2 pertanyaan. Jadi kalau kita bikin copywriting, jangan bikin terlalu panjang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Itu buat pengantar catatannya. Lanjutin juga. Simple aja ya, Kak. Tapi tetap memancing atensi kalau buat pengantar. Betul, simple aja. Pengantar itu simple aja. Jadi jangan terlalu, kecuali buat storytelling mungkin. Oke, ada yang mau dini dulu? Nah, aman ya. Nah, terus kalau misalkan bicara tentang apa ya? Kalau bicara tentang offer, nah ini. Jadi teman-teman kalau bicara offer atau penawaran ini kata kunci dari copywriting. Copywritingnya nanti bakal orang jadi check out atau enggak ketika orang ngeliat fiturnya gitu. Orang ngeliat benefitnya. Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bicara tentang offer atau penawaran ya. Misalkan teman-teman apa ya? Teman-teman oke, fitur benefit diskon. Oke. Kak, penawaran itu isinya apa aja? Oke, penawaran itu isinya fitur dan benefit itu pasti. Orang itu dapat apa aja kalau beli dan produknya manfaatnya buat kita apa aja.
gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua diskon atau harga coret. Yang ketiga bonus, yang keempat pengurangan risiko. Kita bisa kasih garansi, kita bisa kasih free trial, kita bisa kasih uang kembali, ya. Bisa juga scarcity atau urgensi, ya produknya sisa sekian, kuotanya sisa sekian, produknya tinggal tiga dan sebagainya. Cicilan sama social proof, gitu ya. So, cicilan dan social proof. Nah, kalau dari saya, ya saranin sebenarnya untuk dari teman-teman offer itu nggak harus semuanya ada, itu aja. Jadi nggak harus semuanya ada, gitu. Contoh gini, Mas, saya cuma fitur dan benefit, nggak ada diskon, nggak salah. Mas, saya adanya, contoh ya, Mas, saya adanya, em, misalkan, Mas, saya adanya di bagian apa? Di bagian fitur dan benefit ada, cuman saya nggak ada pengurangan risiko, nggak apa-apa. Jadi teman-teman gini, teman-teman saran saya ya, tetap ada fitur dan benefit, tapi sisanya bebas. Mau teman-teman cuman social proof nggak masalah, mau teman-teman cuman bonus nggak masalah, mau teman-teman cuman diskon doang nggak masalah. Jadi nggak harus semuanya ada. Kak, kalau semuanya ada gimana? Nggak apa-apa, cuman nanti lihat deh. Kalau kata-katanya terlalu belibet, terlalu banyak banget orang baca, kayak riwah bacanya gitu. Nah, baiknya enggak. Nah, contoh gini. Misalkan saya kalau di klien, saya bisa saranin diskon dan scarcity. Atau saya kasihnya bonus. Kalau nggak ada diskon, bonus. Ya, bonus gitu ya. Bonus apa dan sebagainya. Bonus dan social proof. Kalau misalkan dia diskonnya ada, saya bakal kasih diskon scarcity gitu. Urgensinya biar dia cepat-cepat beli. Nah, kalau misalkan barang itu mahal, ya barang itu mahal, saya bisa kasih bonus sama pengurangan risiko gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu dia teman-teman yang lain? Aman, aman ya. Jadi nggak harus semuanya ada ya. Takutnya semuanya ada. Ini sorry ya, videonya masih kayak gini kok saya. Oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Selanjutnya di call to action. Ya, di call to action, teman-teman ya. Di call to action, kita harus bikin ya. Kita harus bikin orang-orang buat lakukan tindakan. Nah, biasanya tindakannya membeli. Ini membeli ya, tindakan membeli gitu. Nah, contohnya yuk segera daftar link pendaftaran sekian, yuk segera daftar bergabung bersama, ambil promonya sampai, yuk segera diskon kuotanya sisa sekian, yuk segera diskon barangnya sisa 10. Nah, itu call to action. Itu buat mempercepat aja. Itu buat katalis aja teman-teman. Kalau buat call to action. Tapi gini, Mas, kalau call to actionnya follow, boleh nggak buat konten? Nggak masalah gitu. Misalkan bukan buat jualan, nggak masalah gitu. Oke ya, sampai sini itu buat kalau. Oke, sampai sini aman ya buat call to action. Kita lanjut ke rumus copywriting. Nah, rumus copywriting teman-teman, yang pertama ada ida. Nah, tapi saya mau kasih dulu teman-teman apa ya, semacam apa ya? eh Gampangnya gini teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Kak, tadi suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang, tes, tes, tes.
Oke, baik saya ini ya, saya ulang. Jadi gini teman-teman, buat AIDA kan rumus copywriting. Rumus copywriting itu sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya teman-teman nggak perlu apa ya? Teman-teman nggak perlu gini, gampangnya teman-teman tuh nggak perlu untuk em, pakai rumus di copywriting gitu ya. Nggak perlu pakai rumus di copywriting, tapi teman-teman itu gini, apa ya? Tadi saya bilang gini, teman-teman nggak perlu rumus copywriting kalau teman-teman udah tahu fitur dan benefit. Ya, jadi rumus ini sebenarnya bukan satu hal yang pakem. Gini, maksud saya gini, ketika teman-teman kerjain soal deh, teman-teman kerjain soal matematika, ya, teman-teman kerjain soal matematika. Nah, teman-teman kerjain soal matematika, teman-teman ini enggak kira-kira teman-teman perlu ini enggak perlu rumus kan gitu. Tapi ada kalanya ada kalanya teman-teman tuh nggak perlu rumus gitu. Ada kalanya teman-teman ngerjain sesuatu nggak perlu rumus. Contoh soal perbandingan. Soal perbandingan itu memang ada rumusnya. Ya, soal perbandingan teman-teman itu memang ada rumusnya gitu ya. Ya, teman-teman memang ada rumusnya. Nah, tapi teman-teman bisa kerjain tanpa rumus. Sama, copywriting itu teman-teman ada rumusnya, tapi teman-teman bisa kerjain tanpa rumus. Jadi bukan pakem. Dan saya pengen bilang, digital marketing itu nggak ada benar salah. Oke, nggak ada benar salah. Adanya efektif atau enggak, ya hasilnya sesuai dengan enggak. Contoh gini, caranya jelek, tapi hasilnya bagus. Ya, nggak masalah digital marketing. Gitu. Contoh gini, misalkan gini. Misalkan teman-teman haturan, ya bikin copywritingnya nggak boleh gini nih di Undang-Undang Konsumen A, B, C dan sebagainya. Ya, tapi teman-teman buat gitu dan ternyata bagus hasilnya. Gimana? Klien kan puas gitu maksudnya. Ya, atau kitanya sebagai yang jualan dapat untung. Ya, jadi marketing kita sukses gitu ya. Biarpun misalkan nggak etis gitu atau nggak sesuai dengan etik gitu. Nah, jadi digital marketing nggak ada yang pakem sama juga di copywriting. Jadi saya nggak mau teman-teman berpatokan dengan rumus. Ya, ya, saya sering kali bahkan nggak pakai rumus. Jadi yang penting bukan rumus sebenarnya. Apa? Yang penting tuh adalah anatomi ini teman-teman. Sorry. Yang penting adalah anatomi ini. Nih. Jadi teman-teman harus berurutan headline dulu, isi copywriting, baru call to action. Yang penting ini, udah anatomi aja. Kalau rumus nggak perlu banget-banget. Jadi saya masukin dua aja. Teman-teman sebenarnya banyak rumusnya, tapi saya masukin dua aja. Ya, ini bisa jadi apa ya referensi buat teman-teman. Kalau teman-teman bingung buat copywritingnya kayak gimana, ya udah bisa pakai rumus, bisa nggak pakai rumus gitu. Saya lebih sering nggak pakai rumus. Oke, AIDA. AIDA itu attention, interest, desire, dan action. Oke, ini rumus yang paling banyak digunakan kalau misalkan dia baru belajar copywriting, dia pasti baru kenalnya AIDA gitu. Orang bahasnya AIDA dan sebagainya. Nah, hal penting dalam rumus AIDA ini, contoh misalkan kita jualan kelas copywriting. Paling penting sebenarnya dalam copywriting itu satu, kita tahu lawan kita. Kita tahu lawan kita, itu udah paling penting. Contoh gini, kalau kita nggak tahu lawan kita, bakal bingung. Teman-teman nyuruh saya bikin copywriting, yang produknya nggak pernah saya pakai, yang nggak pernah saya lihat, yang nggak pernah saya ketahuin, terus teman-teman suruh saya bikin copywritingnya. Dibandingkan dengan kalian yang udah tahu produk itu, percaya sama saya, teman-teman bisa buat 10-20 menit doang udah kelar. Bahkan 5 menit. Saya perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan bisa 1 hari, 2 hari. Saya seharian saya ngulik kata-katanya apa ya yang bagus. Nah, bisa aja kayak gitu. Jadi yang penting copywriting itu tahu lawannya. Gitu ya. Di AIDA pun juga sama, tahu lawannya. Kalau kita mau jual kelas digital marketing, kita ada dua lawan nih. Lawannya pebisnis online sama yang pindah profesi. Nah, kita harus tahu lawan kita tuh butuhnya apa. Kalau lawan kita pebisnis online, berarti dia pengen omsetnya naik. Berarti point of view-nya, sudut pandang dia saat ini adalah omset dia stagnan atau omsetnya lagi turun. Jarang, jarang orang ikut kelas digital marketing atau orang belajar digital marketing atau orang beli jasa digital marketing agensi gitu. Saya ada agensi. Itu kalau omsetnya udah bagus, bagus banget. Jarang, ada tapi jarang.
Beda dengan sosial media manajemen ya, digital marketing, di ads gitu, diiklankan. Jarang. Kalau omset udah bagus, biasanya mereka ngincernya stabilisasi doang. Atau bisa dia mereka ngincernya adalah yang penting rame deh mas sosmednya gitu. Gitu doang biasanya. Nah, ini juga terjadi di bisnis online. Nah, kalau pindah profesi, ya pindah profesi contohnya gini, saya misalkan admin. Ya, admin eksekutif atau admin kantor gitu ya. Ya, atau misalkan payroll ya. Nah, saya pengen pindah profesi. Saya nggak tahu pindah profesi yang menjanjikan apa. Ternyata ya digital marketing tuh lebih menjanjikan menurut pandangan saya setelah lihat iklan. Jadi saya belajar iklan. Jadi kita harus tahu lawan kita tuh siapa. Itu ya. Nah, ini ada dua lawan. Misalkan saya pilih lawan yang pertama deh. Jadi kalau pilih lawan tuh nggak boleh dua-dua ditelan gitu ya. Kalau mau pilih lawan satu-satu teman-teman gitu ya. Jadi copywritingnya jangan dicampur antara bisnis online dan eh, mereka yang ingin pindah karir. Nah, misalnya ini, pebisnis online, omset bisnis gitu-gitu aja. Oke, ngerasa nggak sih penjualan stagnan tahun ini? Sudah coba berbagai macam cara, tapi penjualan gitu-gitu aja, itu interest gitu ya. Attentionnya omset bisnis gitu-gitu aja, ini boleh ditambahkan kata-katanya, boleh diganti gitu. Misalkan boleh dua kalimat gitu ya, attentionnya. Yang penting itu bikin orang penasaran. Biasanya bikin orang penasaran, pakai tanda tanya, pakai tanda seru. Oke, makanya kalau misalkan pernah lihat konten di TikTok gitu ya, dia tuh kurang lebih gini, eh tahu nggak sih loh? Nah, tanda tanya. Gue baru aja nemu ini nih, gitu. Tanda tanya. Jadi, kalau ada tanda tanya, tanda seru, gitu. Tapi nggak mesti dalam bentuk tulisan ya. Copywriting tuh bisa diterjemahkan dalam bentuk video, ntarnya script gitu. Berarti script copywriting gitu ya. Nah, ngerasa penjualan stagnan tahun ini. Nah, kalau interest itu berkaitan dengan empati. Kita tahu dia ngerasain apa. Ini loh, lo ngerasain ini. Ya, dan kita paham. Nah, desire itu dia tuh maunya. Berarti yang dia inginkan adalah omsetnya naik. Nah, kita bikin desire-nya, coba Anda bayangkan penjualan naik di tengah kondisi pandemi gitu. Kayak yang dia harapkan. Ya, jadi interest dan desire ini bersambut gitu ya. Interest dulu baru desire. Nah, baru teman-teman lakuin action-nya. Jadi itu tips buat Aida-nya. Oke, di sini saya udah cantumin. Tapi lagi-lagi, Mas, saya Aida. Tapi saya tambah-tambahin nih. Ada kata-kata ini. Ya nggak masalah. Kalau misalkan ternyata itu works dan bagus hasil iklannya, lanjutkan gitu. Jadi nggak ada yang pakem ya di copywriting ya. Saya justru jarang pakai AIDA gitu. Attention, nah ini cari tahu keresahannya apa, ya nggak punya gambar, ya nggak cuma kata-kata doang, ya gambar atau videonya punya peranan penting. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman bisanya copywriting, ya tapi teman-teman nggak bisa desain atau teman-teman nggak bisa bikin video, ya teman-teman coba rekrut orang atau bayar orang itu freelance buat gambar, buat bikin gambar atau bikin video gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Misalkan saya nggak bisa desain, tapi saya bisa copywriting. Jadi saya rekrut orang buat buat ngedesainin yang saya terjemahin gitu, yang saya buat skripnya. Saya copywriting tapi saya nggak bisa buat video gitu. Nah, di agensi pun juga sama. Saya bisa buat copywriting, ya saat ini udah jarang buat copywriting tapi bisa buat copywriting tapi yang desain bukan saya. Nah, saran saya kalau teman-teman punya bisnis tapi teman-teman bisa copywriting, tetap teman-teman harus butuh orang yang bisa jago gambar atau yang video gitu ya. Freelance-nya banyak banget gitu. Freelancer-nya banyak banget. Itu bisa dicari gitu. Ya, sedikit lebih keluarin modal aja paling gitu ya. Nah, oke, yang kedua adalah interest. Interest itu kita harus nanyain data, fakta, informasi, dan tadi nih, empati paling penting agar audiens itu membaca lebih lanjut. Kalau desire, kita lihat dari sisi benefit produk yang ditawarkan ke audiens kita. Dan kalau call to action itu sesuai dengan keinginan kita mau beli atau follow. Itu kalau AIDA teman-teman. Ya, tapi sekali lagi saya bilang, jangan berpakem banget sama rumus. Takutnya, kalau berpakem dengan rumus, kreativitas dari teman-teman itu terganggu. Karena marketing itu kreatif, yang penting. Gitu ya. Kreatif, gitu ya. Kreatif, gimmicknya dapat, dan sebagainya. Tapi nggak mesti gimmick-gimmick banget ya. Ya, maksudnya gimmick yang kontroversial gitu. Nah, sampai sini tentang Aida, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman?
Tapi kalau baru mencoba mode copywriting pertama kali boleh kan pakai Naruto Suda. Nggak masalah mas. Gitu. Dulu gini, saya belajarnya gini. Belajar copywriting dulu 2000 berapa ya pertama kali. Ini kan bisnisnya 2021, 2020 deh, 2020 akhir tahun. Ya, September gitu. Tapi kalau tipe belajar saya kan tipe baca buku gitu. Tadi misalkan copywriting copywriting secret karya James Edwards, teman-teman cari dia atau buku-buku tentang copywriting. Kalau teman-teman tipe belajarnya ngebaca. Kalau saya belajarnya ngebaca. Saya kalau ikut video atau online online course agak kurang. Saya lebih pilih buku gitu. Nah, itu tergantung teman-teman. Dulu saya pakai buku-buku gitu ya. Ada buku-buku dari kampus juga, teman-teman gitu ya. Biarpun saya bukan bukan jurusan marketing gitu ya, tapi ada buku-buku dari kampus juga gitu ya, yang saya pinjam di perpus. Waktu itu apa ya? Waktu itu saya inget banget kalau saya belajar copywriting, jadi belajar copywriting, data analis itu barengan. Copywriting itu saya coba ketika ada barang di depan saya. Contoh, misalkan saya ngelihat plafon. Orang tuh kalau plafon itu nyari yang kayak gimana ya? Gitu. Orang kalau bikin plafon, copywritingnya kayak gimana ya? Nah, saya langsung buat di tulisan gitu ya. Nah, dulu misalkan mau naik angkot, saya lihat orang kalau naik angkot, misalkan dia bawa jagung gitu, atau misalkan dia bawa barang-barang yang kiranya bisa saya buat copywriting. Saya bisa selama perjalanan saya buat copywriting dulu gitu. Jadi saran saya kayak gitu, teman-teman praktekinnya gitu. Jadi teman-teman lihat apa yang di sekitar atau apa yang di internet yang teman-teman lihat, teman-teman nanti tulis ulang lagi gitu ya, terus ulang atau bikin ulang gitu ya. Kalau teman-teman suka banget tentang copywriting atau digital marketing, saya biasanya sering banget lihat iklan. Ya, kalau ada iklan di TikTok, saya liatin sampai habis biasanya. Oh kayak gini ya orang kalau kalau bikin iklan ini, oh kayak gini ya orang kalau bikin ini gitu. Pun juga di Facebook. Di Facebook saya screenshot. Ini di HP saya ada 1000 gambar tanggapan layar screenshot itu isinya iklan-iklan. Ya, ya iklan tentang deterjen kadang saya screenshot gitu saya baca lagi gitu jadi saran saya gitu sering-sering lihat ikan teman-teman nanti bakal terasa kok gitu buat copywriting gitu nanti ditulis ulang pakai AIDA boleh pakai pakai rumus yang BAB boleh pakai rumus nggak pakai rumus pun juga boleh gitu Mas Bobby aman sampai sini gitu aman ya oke lanjut dulu ke bab 2 gitu jadi itu cara belajar buat copywriting sebenarnya cara belajar apapun dipraktikkan ya gitu copywriting praktikannya gitu nah ini yang BAB BAB itu before after bid sebelum audiens menggunakan produk kita before-nya after setelah bid itu bagaimana produk kita nyelesain masalah audiens nah gini teman-teman, misalkan saya jual penumbuh rambut, ya misalkan Anda mengalami rambut rontok, awas gejala kebotakan. Nah, gunakan produk krim ABC dapat mengatasi rambut rontok Anda dan dapat membuat rambut Anda lebat dan mengkilap. Itu afternya. Jadi before-nya dia botak atau dia mengalami rambut rontok atau dianya ingin menyehatkan rambut gitu before-nya atau rambutnya ada masalah. Nah, afternya kalau habis pakai produk kita itu rambutnya mengkilap, rambutnya lebat gitu. Nah, bridge itu alasannya. Bridge itu alasannya. Dengan aloe vera dan kandungan vitamin E yang tinggi, disertai dengan 12 vitamin dan 13 mineral, mampu menjaga nutrisi rambut Anda. Oke, sampai sini ada yang bertanya. Ini paling gampang. Saya paling sering pakai BAB. Before, after, bridge gitu. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari kita? Ada yang mau ditanyain? Bridge, fitur, dan benefit. Yap, bridge itu fitur dan benefit. Ini saya mau kasih teman-teman. Ini ada product information. Nanti buat tugasnya. Oke. Em, fitur dan benefit. Yap, betul. Fitur dan benefit. Bridge itu berisi fitur dan benefit. Alasan kenapa produk ini seperti itu. Jadi gampangnya penyambung antara before dengan after gitu. Contohnya gini, misalkan saya jualan bimbel kuliah, ingin masuk perguruan tinggi negeri impian Anda, gabung segera di bimbel ABC dengan tutor berpengalaman
dari PTN ternama mampu mengantarkan Anda ke perguruan tinggi negeri gitu. Nah, bisa kan kayak gitu BAB gitu. Nah, atau misalkan saya jual bimbel bahasa Inggris gitu ya. Em, ingin fasih bahasa Inggris ya les di ABCD aja gitu. Nah, les di ABCD buat Anda apa ya? Buat Anda lebih pede ngobrol dengan bahasa Inggris ya. Tutornya dari native English langsung, terus sertifikatnya juga bisa digunakan buat kerja, misalkan apa dan sebagainya. Nah, bridge-nya kayak gitu. Jadi bridge-nya itu bisa fitur dan benefit gitu ya. Nah, ini yang paling sering saya pakai before after bridge gitu. Ini paling sering banget saya pakai gitu. Sisanya kadang nggak pakai rumus, udah ngalir aja yang penting oh, yang penting headline dulu, isi dulu baru. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak dia teman-teman yang lain? Lebih mudah BAB betul. Sebelum saya kasih tugasnya, ini agak cepet sebenarnya kita. Oke, jadi teman-teman tugasnya gini. Oke, tugasnya teman-teman, ini kan ada project information. Um, sorry, kita masih belum sempat bahas yang kelompok gitu ya. Ini tugasnya teman-teman. Karena pesertanya nggak sebanyak buat yang Desember atau Januari. Tugasnya buat copywriting, copywriting tentang produk-produk berikut. Pilih salah satu. Nah, ini ada ininya gitu. Ini ada project information-nya. Nah, yang kedua buat copywriting tentang jasa live gitu ya. Nanti linknya bakalan bakalan sama aja. Jadi dikirim dua kali gitu ya. Dikirim dua kali jasa live management untuk poster dan script. Oke. Ini saya udah buat ya, saya udah buat copywriting-nya nanti di besok nggak salah masih ada pertemuan keempat ya buat bahas TikTok Ads gitu ya. Seharusnya gitu atau di hari Rabunya TikTok Ads nanti sembari kita bahas tugas yang ini gitu. Ini saya udah buat juga kalau buat di live-nya gitu ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan yang saya udah buat gitu ya. Nih, saya udah buat draft copy live. Nih, saya udah buat draft copy live gitu. Bahkan ada rujukannya tuh. Jadi nanti teman-teman buat itu copy live gitu ya. Dan untuk poster dan caption, sorry. Untuk poster dan caption. Dah, terus udah itu dua tugas terakhir buat copywriting gitu ya. Nah, tugasnya gini aja deh, dikirimkan langsung aja, dikirimkan via email. Oke, sorry ketukar. Oke, tugasnya dikirimkan via email ini. Gitu. Nah, dikerjakan bentuk PDF. Ada yang mau tanyakan dulu? Besok saya kasih tugas buat TikTok Ads, cuman takutnya teman-teman nggak ada yang ini. Belum ada yang bisa daftar TikTok Ads. Ada DL-nya nggak? Oh, DL-nya, sorry DL-nya. DL-nya itu deadline 17.00 kayak terlalu ini ya. Sebenarnya saya pengennya teman-teman maksudnya biar malam ini belajar gitu. Em, ini deh. Sebenarnya kalau lihat deadline tetap saya terima, cuman bedanya nggak saya
nggak saya bahas banget gitu. Oke, boleh. Ini saya langsung kasih aja ya, saya langsung kasih aja. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kak, untuk pembahasan sosmed report, kapan? Oh ya, buat reportingnya ya? Oke, buat reportingnya besok mungkin Kasni udah run ads belum? Udah run ads belum? Nanti saya baca itu, saya coba bantu cara bacanya. Besok ya di pertemuan terakhir teman-teman, gitu, buat ads-nya. Tapi Rabu sebenarnya kita tetap bisa pertemuan untuk TikTok Ads gitu. Buat bonus pertemuan sih, udah pernah run ads sekali. Oke, ada lagi? Nanti saya kasih tahu kalau misalkan data yang ininya jelek, apa yang harus diperbaikin. Kalau data ini yang jelek, apa yang harus diperbaikin. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Oke, dari Kasni, kalau buat terima-terima project itu dari tanggal 8 Maret sebenarnya udah bisa terima-terima projectnya gitu. Dari kami ya, maksudnya project-project dari kami. Buat ke klien gitu. Oke. Nanti koordinir kalian itu peserta bootcamp di bulan Desember yang dia terbaik gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sampai sini, Kak Asni. Maaf, tadi yang terakhir, apakah saya kurang jelas dengernya? Oke, suara saya aman nggak? Ini udah off cam sih. Udah aman, Kak. Oke, jadi nanti kalian yang pandu buat project magang dan portofolionya itu adalah peserta bootcamp juga di bulan Desember yang dia udah langsung magang langsung. Maksudnya kan magang kan magang buat project gitu ya, dapat project gitu ya, buat ngumpulin portofolio. Nah, kalau dari dia tuh langsung kita tarik langsung gitu, karena peserta terbaik biasanya kita tarik langsung gitu. Nanti jadi maksudnya kalian juga bisa berbagi pengalaman atau tanya-tanya ke dia gitu ya, seputar kayak gimana sih caranya belajar di awalnya biar cepetnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih dari aku gitu. Pun nanti juga dibimbing sama tim yang ini sih, yang bantu kelola sosmed gitu. Content planningnya juga dibantu gitu. Jadi bener nggak apa ya, nggak dilepas gitu aja gitu. Oke, Oke, sama-sama. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain?
Oke, boleh mungkin dari Atika untuk absensinya, Kak? Oke, Kak, sebentar. Enggak, mau enggak? Oke, baik. Oh iya, Kak, tanggal magangnya di bulan Desembernya udah ada. Udah ada. Enggak, Mas. Jadi gampangnya magang itu kita bakal kasih fitur-fitur project terus gitu. Kita kasih project-project terus, jadi boleh diambil, boleh enggak. Beda dengan yang tugas yang emang kita tarik internship gitu ya. Jadi magang project gitu. Jadi kayak kita kasih project terus di grup, cuman atau di DM gitu ya, di chat gitu ya, sama content planning kita gitu, tim kita. Nanti sebenarnya boleh ditolak gitu dari Mas Bobi. Misalkan kayak, oh di bulan ini terlalu sibuk, jadi bebas banget gitu. Ya, gitu. Kalau buat ikut projecting nggak di filter gitu sih. Tapi umumnya yang mau kerjain aja gitu. Karena kan misalkan dari 70 orang, dari 20 orang, 30 orang yang mau kerjain kan cuma 3, cuma 4 gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi Mas Bobi? Oke, Mas Bobi aman. Jadi kan kalau kalau magang-magang kan wajib kerjain tugas gitu. Nah, kalau kita nggak wajib, seadanya aja. Kalau misalkan wajib ya ada eh reward nilai gitu. Nanti sih kita bakal pilih. Biasanya kalau misalkan dia perform kita langsung tarik langsung ke tim gitu. Bedanya itu sih. Oke, betul Mas. Oke, baik. Oke, kalau belum ada, nanti teman-teman boleh gangguin saya, boleh pakai telepon, boleh ngajak telepon gitu, Kak, kosong nggak mau telepon, boleh juga chat ke nomor ini ya,
Saya dari kemarin tungguin kayak mungkin karena saya belum bilang jadi nggak ini ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau telepon buat Mas saya mau telepon bisa nggak gitu. Selama nggak bentrok dengan yang lain, saya pasti bakal yuk gitu. Buat konsultasi digital marketing ya apapun gitu. Kayak Kak ini saya setting ad cuman error di kerjaan saya Kak, saya setting ad di magang saya error gitu. Kak saya mau tes FB Ads, saya lupa caranya gitu. Boleh nggak ada videonya nggak Kak? Atau Kakak ada tips nggak? Atau Kakak ada waktu luang nggak buat nge-zoom bentar gitu? Nggak apa-apa gitu. Soalnya di batch tahun kemarin yang lagi rame-rame itu sering banget kayak gitu teman-teman. Gitu. Diganggu aja selama bisa diganggu pasti ayo. Oke, kalau belum ada, saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Ya, sampai ketemu di besok. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Terima kasih buat Atika. Terima kasih buat Mas Bobi, buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.